Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Sate Malam, wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Palute atas nama Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja menjumpai Bapak Ibu pada malam ini dalam satu perenungan firman Tuhan. Beberapa menit ke depan ini kita akan menikmati satu pelayanan saat teduh malam Gereja Toraja wilayah 4. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Setiamu Tuhan.
Bapa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami diperjumpakan lagi pada malam ini melalui pelayanan saat teduh malam dalam lingkup wilayah 4 Getoraja. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca, untuk mempelajari, bahkan mungkin nanti menghafal dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu Bapa, sahabat Sate Malam yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini melalui satu tema pengajaran yang mengatakan para pemenang bekerja dengan lebih pintar dan berhikmat. Diambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 yang mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sahabat Sate Malam yang terkasih dalam Tuhan, bisa dipastikan bahwa semua manusia ingin menjadi orang yang sukses. Siapapun dia ingin menjadi sukses, bahkan bisa dikatakan cita-citanya adalah sukses. Karena itu sering kita menyapa sahabat-sahabat kita, semoga sukses. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk gagal. Tidak ada orang yang mengatakan yes, saya gagal. Yang ada ialah yes, saya berhasil. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, banyak teori-teori yang bisa diyakini menghantarkan seseorang itu untuk mencapai kesuksesan. Banyak teori, banyak ilmu yang bisa dipelajari untuk bisa menjadi sukses. Tapi pada malam ini, kitab Pengkhotbah berbicara lain. Dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 yang tadi kita baca, dengan satu prinsip yang sangat penting, bahwa untuk meraih kesuksesan tidak cukup dengan kepintaran, tidak cukup dengan kerja keras, tidak cukup dengan memiliki segudang ilmu, sebaca ilmu, tetapi yang paling utama menurut kitab Pengkhotbah adalah memiliki hikmat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita perlombaan mengumpulkan kayu bakar antara dua orang tua dan anak muda. Ini mewakili dua komunitas orang tua dan komunitas anak muda. Singkat cerita bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah orang tua. Secara logika mestinya kalah. Dan yang menang adalah orang muda yang masih energik. Tapi ternyata anak muda kalah. Di mana letak kekuatannya? Di mana letak keberhasilan orang tua ini? Pada saat-saat di mana kampak atau parang orang tua ini sudah tumpul, maka dia dengan sengaja berhenti untuk mengasah kampaknya itu. Dan anak muda ini terus bekerja, memotong kayu dengan kapak atau kampak yang sudah tumpul. Dengan demikian, hasilnya tidak maksimal, bisa dikatakan hasilnya nihil. Dan orang tua ini setelah kampaknya sudah tajam, maka dengan mudah ia memotong kayu sehingga ia mendapatkan kayu lebih banyak. Di situ ada hikmat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mempertajam kapak berarti mengumpulkan lebih banyak informasi. Mengasah kapak atau kampak adalah mengumpulkan begitu banyak informasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, menjadi pintar, menjadi pandai. Itu bisa diartikan seperti itu untuk bisa menjadi sukses. Tapi lebih daripada itu, orang tua tadi itu sukses bukan hanya karena dia pintar, tapi sesungguhnya dia berhikmat. Dia tahu saat di mana dia harus mengasah kapaknya. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, disinilah letak perbedaan antara pengetahuan dan hikmat. Perbedaan antara pengetahuan, kepintaran, dan hikmat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa itu kepintaran, apa itu hikmat? Kita akan berikan itu setelah yang satu ini.
Sahabat Sate Malam yang terkasih dalam Tuhan, saya lanjutkan renungan ini. Pengetahuan atau pikiran adalah sebuah akumulasi, sebuah akumulasi dari informasi dan fakta-fakta yang diketahui. Kumpulan atau akumulasi dari informasi, fakta-fakta yang diketahui, sehingga orang menjadi pintar karena dia mengetahui banyak hal. Bisa dikatakan menjadi ahli karena ia tahu banyak hal, memiliki banyak pengetahuan. Sementara hikmat adalah bagaimana menggunakan, memanfaatkan apa yang kita ketahui. Jadi kita butuhkan kepintaran, kepandaian, tapi yang lebih utama adalah hikmat, karena dengan hikmat itu bagaimana memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, semua informasi itu untuk bisa meraih kesuksesan. Sehingga dibutuhkan hikmat untuk menimbang begitu banyak perkara. Kita ingat Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kisah Raja Salomo ketika diminta untuk mendapatkan, memperoleh apakah hikmat atau kekayaan. Ternyata yang dipilih adalah hikmat. Dan apa manfaat hikmat itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam peran Salomo menjadi sukses. Kita ingat kisah yang sangat spektakuler yang diselesaikan Salomo dengan hikmat ketika dua orang perempuan yang pada malam hari ada seorang yang meninggal anaknya, dan pada pagi hari melaporkan ke Salomo tentang kasus itu. Lalu kemudian Salomo menanganinya dengan penuh hikmat, dengan pendekatan yang sungguh-sungguh berhikmat. Dia bertanya, siapa anak ini? Mereka berebutan, ini anak saya. Lalu kemudian Salomo menawarkan, kalau demikian bela anak ini kita bunuh saja. Lalu ibu yang tadinya anaknya yang meninggal katakan, iya, bunuh saja. Dalam pikirannya biar sama-sama tidak punya anak. Dan ibu Yesus mengatakan, jangan, beri sajalah kepada ibu ini. Ternyata di situ Salomo mengatakan, tidak. Yang memiliki anak ini adalah ibu yang melarang anak ini untuk dibunuh. Itu sebuah hikmat yang benar-benar menjadikan Salomo menjadi sangat dikagumi di dalam pemerintahannya, dalam menyelesaikan begitu banyak perkara, menjadi seorang yang sukses. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita butuhkan orang pintar. Kita dorong generasi kita untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan banyak ilmu, untuk bisa kemana, ke dalam dan luar negeri, untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi tidak cukup di situ. Kita dorong anak-anak kita, generasi kita untuk bekerja keras. Tapi tidak cukup dengan itu. Mesti harus dibekali firman Tuhan, agar firman itu menjadi dasar pengetahuannya, supaya anak-anak kita, generasi kita, dan mungkin kita menjadi orang yang berhikmat. Di gereja kita membutuhkan orang-orang pintar, orang-orang yang ahli di semua bidang. Tapi tidak cukup dengan itu, mesti didasarkan dalam hikmat. Apa pentingnya hikmat dalam pelayanan? Orang-orang yang berhikmat kita ketika sukses tidak akan menjadi sombong. Orang-orang yang berhikmat ketika dia sukses, maka dia akan melihat itu sebagai sesuatu hal yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang berhikmat ketika sukses dalam segala hal, dia makin menjadi rendah hati. Kita ingat filosofi padi, makin berisi makin nunduk. Itulah orang-orang yang berhikmat. Ia pintar, ia pandai, tapi juga dengan rendah hati, dengan sabar, dan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, mengingatkan kami menjadi pribadi yang berhikmat, menjadi pribadi yang juga berjuang untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendorong generasi kami untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan. Kami juga membutuhkan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpengalaman. Tapi tidak cukup dengan semuanya tanpa hikmat. Dan karena itu kami mohon hikmat-Mu Tuhan, tambahkan hikmat-Mu kepada kami, baik kami sebagai pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, terlebih dalam rumah tangga dan keluarga kami, supaya kami memiliki hikmat untuk menimbang begitu banyak perkara. Terkhusus ada kami yang bergumul dengan sakit penyakit, ada kami bergumul
dengan berjuang tanpa ayah dan tanpa ibu. Kami berjuang di berbagai bidang pelayanan. Biarlah kami tetap bersemangat. Kami memiliki ilmu dan pengetahuan, teori-teori di semua bidang pelayanan kami. Tapi juga lebih daripada itu, Tuhan tambahkan hikmat kepada kami. Dengan hikmat daripada Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sukses, menjadi pribadi yang melayani Tuhan, menjadi sukses, tapi tetap menjadi pribadi Kristiani yang rendah hati. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, mari pada saat ini buka hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Sate Malam, terus bersemangat, mengandalkan Tuhan, dan terus berhikmat. Amin.